Buku konseling psikosofistik menghadirkan sebuah pendekatan baru dalam dunia bimbingan dan konseling yang memadukan ilmu psikologi dengan nilai-nilai tasawuf sebagai jalan menuju kesehatan mental yang utuh. Ditulis oleh Dr. H.R. Wijaya, MC, dan R.R. Atika Widya Utama, SPC, MPC, psikolog. Buku ini menawarkan perspektif bahwa manusia bukan hanya makhluk biologis dan psikologis, tetapi juga makhluk spiritual yang membutuhkan pembinaan hati dan jiwa. Pada bagian awal, pembaca diajak memahami berbagai persoalan mental yang berkembang di era modern, seperti krisis makna hidup, meningkatnya gangguan mental, hilangnya orientasi spiritual, serta dampak materialisme dan individualisme terhadap kehidupan manusia. Buku ini kemudian mengulas keterbatasan pendekatan konseling sekuler yang dinilai lebih berfokus pada gejala psikologis, namun belum sepenuhnya menyentuh dimensi ruhani sebagai bagian penting dari penyembuhan manusia secara menyeluruh. Selanjutnya dijelaskan urgensi pendekatan spiritual dalam konseling dengan menempatkan tasawuf sebagai salah satu terapi ruhani yang mampu membantu seseorang menemukan ketenangan batin, memperkuat hubungan dengan Tuhan, serta membangun kembali makna kehidupan. Pembahasan mengenai konsep konseling sufistik disajikan secara sistematis, mulai dari definisi, tujuan, karakteristik, hingga perbedaan mendasar dengan pendekatan konseling konvensional. Dalam konsep ini, konselor tidak hanya berperan sebagai pendamping psikologis, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual. Salah satu keunggulan buku ini adalah pembahasan mengenai hakikat manusia dalam perspektif psikosofistik. Penulis menjelaskan struktur psikospiritual manusia melalui konsep akal, qalb, nafs, dan ruh sebagai fondasi dalam memahami berbagai persoalan kejiwaan. Tidak hanya membahas teori, buku ini juga menguraikan landasan filsafat ilmu psikosofistik, meliputi aspek ontologi, epistemologi, aksiologi, hingga metodologi penelitian yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan keilmuan di bidang psikologi dan konseling berbasis spiritual. Pada bagian teknik konseling, pembaca diperkenalkan dengan berbagai metode terapi seperti zikir terapeutik, muhasabah, tafakur, muraqabah, tazkiyatun nafs, terapi taubat, terapi sabar, terapi tawakal dan syukur, hingga pengendalian hawa nafsu sebagai bagian dari proses penyembuhan jiwa. Buku ini juga menjelaskan tahapan konseling psikosofistik secara bertahap, mulai dari asesmen spiritual, identifikasi gangguan psikospiritual, penyadaran diri, penyucian kalb, pengendalian nafs, transformasi ruhani, hingga evaluasi perkembangan konseli. Sebagai pelengkap, penulis menghadirkan pembahasan mengenai pengembangan penelitian psikosofistik, penerapan taksonomi Bloom dalam pendidikan spiritual, serta berbagai studi kasus nyata seperti overthinking, kecemasan, depresi spiritual, krisis identitas, broken home, hingga kecanduan media sosial beserta contoh intervensi konselingnya.